Meski ngebet, AC Milan dinilai sangat sulit permanenkan Brahim Diaz. Meski tampil gemilang untuk AC Milan, namun Rossoneri tidak punya banyak kesempatan untuk mempermanenkan Brahim Diaz di musim panas nanti. Pemain berusia 23 tahun ini menginspirasi kemenangan Rossoneri atas Napoli di leg pertama perempat final Liga Champions dengan melakukan serangan balik cepat yang berujung pada gol penentu kemenangan yang dicetak oleh Ismail Bennacer. Ini merupakan musim ketiganya secara beruntun di San Siro, di mana penampilannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Brahim Diaz mengakhiri musim pertamanya di Italia dengan mencetak 5 gol dalam 27 penampilan, diikuti dengan 4 gol dalam 29 pertandingan pada musim 2021-2022 dan 6 gol dalam 34 pertandingan musim ini. Berkat 4 asisnya, Brahim Diaz telah berkontribusi langsung dalam 10 gol Milan musim ini. Namun demikian, masa depannya bersama raksasa Serie A Italia masih belum pasti, dengan Sky Sport Italia mengonfirmasi bahwa AC Milan tidak memiliki opsi untuk mempermanenkan statusnya di akhir musim. Relevo di Spanyol dan Sport Italia pertama kali melaporkannya pada bulan Februari. Dengan tidak adanya opsi untuk membeli, Milan harus duduk bersama Real Madrid dengan harapan bisa mencapai kesepakatan ekonomi untuk mempertahankan pemain berusia 23 tahun itu secara permanen di San Siro. Menarik untuk dilihat rencana Real Madrid terkait masa depan pemain asal Spanyol tersebut, juga mengingat dua gelandang serang Carlo Ancelotti, Dani Ceballos dan Marco Asensio akan habis masa kontraknya pada akhir musim. Tak mau jumawa, Stefano Pioli yakin peluang AC Milan dan Napoli lolos ke semifinal masih 50-50. Stefano Pioli menegaskan bahwa laga perempat final Liga Champions dengan Napoli tetap 50-50, bahkan setelah AC Milan memenangkan leg pertama dengan skor 1-0 melalui Bennacer. Ada keunggulan 1-0 bagi Rossoneri untuk bertahan di leg kedua pada 19 April. Berkat Ismail Bennacer menyelesaikan serangan balik cepat yang diciptakan oleh Brahim Diaz dan Rafael Leao. Partenope memiliki lebih banyak penguasaan bola dan tembakan tepat sasaran, tetapi Maignan mampu menghalaunya. Napoli terus menyerang, bahkan setelah pemainnya menerima kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Jadi, dia akan diskors untuk leg kedua bersama Kim Min-jae, yang mendapat kartu kuning kedua karena melakukan protes keras ke wasit. Saya sangat senang menikmati malam seperti ini bersama para penggemar kami. Sejarah Milan berbicara tentang banyak kemenangan Liga Champions, tetapi beberapa tahun terakhir kami bermimpi untuk sampai ke sini. Jadi kami ingin menikmatinya, kata Pioli kepada Sky Sport Italia. Kami tidak membangun dengan baik dari belakang pada awalnya, memberi Napoli kesempatan untuk menyakiti kami. Tetapi kami mendapat kemenangan kandang pertama atas Napoli dalam 3 tahun. Ini tentu saja hanya babak pertama dari pertandingan ini, dan semuanya masih harus dimainkan. Meskipun Pioli tetap memakai starting 11 yang sama saat menang 4-0 atas Napoli di lanjutan Serie A 3 April 2023, laga ini adalah penampilan yang sangat berbeda. Kami memiliki strategi kami sendiri, tetapi itu berubah tergantung pada cara lawan ditetapkan dan bagaimana permainan berkembang. Misalnya, Napoli jauh lebih agresif saat kehilangan bola dan mentalitas juga membuat perbedaan. Jadi memimpin atau tertinggal dapat mengubah segalanya. Kami tahu Napoli bisa menyakiti kami kapan saja. Saya pikir 50-50 sebelum kick off, dan itu tetap berubah setelah leg pertama. Kami sedikit beruntung sejak awal, tetapi tidak pernah kehilangan keseimbangan. Kami selalu menjaga konsentrasi dan mengorbankan bola, memberi Napoli apa yang adil untuk tim dengan kualitas mereka. Memang benar, dalam 10 menit terakhir kami tidak mampu mencetak gol kedua dan ada penyesalan, tapi pertandingan masih terbuka lebar dan itulah yang kami inginkan. Fabio Capello di studio Sky Sport Italia bertanya-tanya, apakah Rade Krunic kurang kreatif dan mungkin lebih baik menempatkan Sandro Tonali atau Ismail Bennacer di sana. Saya menghormati pendapat Fabio, tetapi Krunic melakukan pekerjaan dengan baik di sana, baik dalam bertahan maupun menyerang, dibandingkan dengan pertandingan lainnya. Napoli menutup saluran passing tengah kami, dan kami seharusnya lebih banyak melebar daripada terus menekan melalui tengah. Paolo Maldini telah berbicara tentang mimpi sebelum pertandingan. Jadi apakah Pioli memimpikan semifinal Liga Champions? Mungkin melawan Napoli.
Sangat menyenangkan bermimpi di malam hari, tetapi lebih penting bekerja di siang hari untuk mewujudkan mimpi itu. Saya pikir selama 3 tahun terakhir dukungan dari klub sangat fantastis, dan kami selalu mengambil langkah demi langkah. Untuk kami sebagai tim, dan untuk pemain individu, adalah reduktif untuk melangkah lebih jauh dari itu. Pemenang pertandingan ini akan menghadapi Inter atau Benfica di semifinal Liga Champions. Namun AC Milan dan Napoli harus berduel untuk yang terakhir kali pada Rabu 19 Maret nanti. Ismail Bennacer, kami lakukan apa yang diinginkan pelatih. Ismail Bennacer mengaku kunci sukses AC Milan kalahkan Napoli adalah melakukan apa yang diminta pelatih. Rossoneri sendiri menang dengan skor 1-0. Leg pertama perempat final Liga Champions yang mempertemukan AC Milan versus Napoli ditentukan oleh gol pertama Ismail Bennacer di kompetisi ini. Bennacer mengonversi umpan dari Rafael Leao di sisi kanan kepada Amazon Prime Italia. Bennacer berbicara tentang rahasia kesuksesan Rossoneri mengalahkan Il Partenope. Menurutnya kerja keras dan fokus melakukan apa yang diinstruksikan pelatih. Kami bekerja keras, melakukan apa yang diminta oleh pelatih, dan itu berhasil. Masih ada pertandingan lain yang harus dimainkan. Kami juga akan menghadapi Bologna dalam 3 hari dan harus memulihkan diri dengan cara terbaik, ujar Bennacer. Kami harus melakukan segalanya bersama-sama. Itu adalah sikap yang baik. Kami harus terus seperti ini, lanjutnya. Bennacer juga bicara tentang jalannya pertandingan, di mana Milan benar-benar dibuat tak berdaya oleh gempuran anak asuh Luciano Spalletti, terutama di babak pertama. Namun mereka bangkit di babak kedua. Mungkin kami sedikit menderita di awal laga, namun kami mampu bangkit dan menutup semua lini. Seiring berjalannya waktu, kami mencoba dan menguasai bola lebih banyak. Ada penyesalan karena kami tidak mencetak lebih banyak gol. Namun kami tahu bahwa laga ini akan berlanjut ke leg kedua, pungkasnya. Tentang kontrak Leao, Paolo Maldini, kami punya tujuan yang sama. Direktur AC Milan Paolo Maldini sangat yakin proses negosiasi kontrak baru bersama Rafael Leao berjalan lancar. Milan dan Leao punya tujuan yang sama. Kepada Mediaset Infinity, Direktur AC Milan Paolo Maldini bicara tentang perkembangan negosiasi kontrak Rafael Leao, di mana kontrak pemain asal Portugal tersebut akan selesai di akhir Juni 2024. Terkait hal ini, Maldini sangat yakin dirinya dan Leao memiliki tujuan dan ambisi yang sama, sehingga kemungkinan besar kontrak baru akan segera disepakati sebelum bursa transfer musim panas dibuka. Kepercayaan diri kami semakin meningkat, namun ini bukan hari yang tepat untuk membahasnya. Kami berada di jalur yang sama, jadi kami memiliki tujuan yang sama, ujar Maldini. Leao adalah pemain yang menentukan. Ia membuktikannya di Napoli dan musim lalu. Mungkin hanya dalam pertandingan dan menjadi starter pada musim ini. Konsistensi adalah masalahnya, namun ia telah berkembang pesat sejak pertama kali tiba di sini. Leao mungkin satu-satunya pemain yang benar-benar dapat mengubah permainan. Dalam kesempatan yang sama, Maldini mengomentari perselisihannya dengan pelatih Napoli, Luciano Spalletti. Menurutnya semua itu sudah dijelaskan oleh Spalletti, di mana sang pelatih mengaku mengagumi legenda Rossoneri tersebut. Saya tidak ingin mengomentari hal itu, dia sudah melakukannya, dan menurut saya dia melakukannya dengan berbicara terlalu banyak tentang hal itu, pungkas Maldini.